Realitas, apa sih sebenarnya? Kumpulan indera, kain tenun dari persepsi kita. Tapi bagaimana kalau indera kita menipu kita? Bagaimana kalau tenunan itu hanya topeng? Kita tidur, dan pikiran kita mengembara ke alam mimpi. Aneh, nyata, namun terasa begitu hidup saat kita berada di dalamnya. Kita merasa, kita alami, kita percaya, lalu kita bangun. Batasnya kabur. Bagaimana jika hidup yang kita genggam ini hanyalah mimpi lain? Ilusi yang lebih rumit mungkin, tapi tetap saja mimpi. Pikiran jelas dan mengerikan, namun skat. Bayangkan kalau kalian mau suatu makhluk dengan kekuatan luar biasa, makhluk yang bermimpi. Dan dalam mimpinya kita hidup. Kegembiraan kita, kesedihan kita, semua hanya khayalan mereka. Setiap kelahiran, karakter baru yang dijalin ke dalam narasi mimpi mereka. Setiap kematian, benang yang dipotong, alur cerita yang selesai, tidur mereka, panggung tempat hidup kita dimainkan. Kita hanyalah boneka bisa dibilang. Tali kita ditarik oleh tangan tak terlihat. Tak direksteditkan versamling fongslets-teder. Tapi, bagaimana dengan kematian? Akhir yang sebenarnya, tirai terakhir. Bagaimana jika kematian bukanlah akhir, tetapi awal? Sebuah kebangkitan dari mimpi bersama ini. Setiap jiwa yang pergi, bukankah kembali ke sumbernya? Setetes air bergabung kembali dengan lautan. Pecahan kesadaran menyatu kembali dengan pikiran si pemimpi. Ingatan kita, pengalaman kita, mungkin menjadi bagian dari tenunan si pemimpi. Tenunan yang kaya dan kompleks yang ditenun dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang dijalani dan hilang. Pikirkan tentang momen-momen yang tak bisa dijelaskan itu. Deja vu, firasat, rasa aneh. Bagaimana jika itu adalah kesalahan dalam matriks? Gema dari dunia si pemimpi yang masuk ke dunia kita. Mungkin si pemimpi mereka sendiri, bermimpi di dalam mimpi. Lapisan demi lapisan realitas, masing-masing bersarang di dalam yang lain seperti boneka Matryoshka. Di mana akhirnya? Apakah ada akhirnya? Atau apakah keberadaan merupakan regresi mimpi yang tak terbatas di dalam mimpi, selamanya berputar keluar? Jika hidup hanyalah mimpi, apakah itu mengurangi nilainya? Apakah itu membuat emosi kita, perjuangan kita, menjadi kurang nyata? Mimpi, betapapun fantastisnya, dialami sebagai nyata selama itu berlangsung. Kegembiraan, rasa sakit, cinta, semua dirasakan dengan intensitas yang sama. Mungkin sifat realitas tidak relevan. Mungkin yang penting adalah pengalaman itu sendiri, kekayaan tenunannya, baik yang ditenun dari mimpi atau debu bintang. Kita ditinggalkan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Terombang-ambing di lautan ketidakpastian, berpegangan pada reruntuhan kepastian kita sebelumnya. Apakah kita agen bebas, atau hanya pion dalam permainan kosmik? Apakah ada tujuan untuk mimpi ini, atau hanya penembakan neuron secara acak? Labirin keberadaan tidak menawarkan jawaban yang mudah. Kita mengembara di koridornya, mencari makna dalam bayang-bayang, mencari kebenaran dalam gema. Namun, meskipun ini adalah mimpi, kita dapat memilih bagaimana menjalaninya. Kita dapat merangkul keindahan, absurditas, misteri yang mendalam dari semuanya. Kita dapat mencintai dengan keras, tertawa bebas, dan menciptakan seni yang beresonansi dengan jiwa si pemimpi. Karena pada akhirnya, apa yang lebih nyata daripada emosi yang kita bagi? Dan siapa tahu, mungkin dengan hidup sepenuhnya, dengan menanamkan makna pada mimpi kita, kita berkontribusi pada kebangkitan si pemimpi. Jadi, mari kita lepaskan ilusi kepastian kita. Mari kita berdansa dengan yang tidak diketahui, merangkul misteri, dan menemukan kegembiraan dalam sifat fana dari semuanya. Karena meskipun kita hanyalah mimpi, kita adalah mimpi dalam pikiran sesuatu yang luas dan tak terpahami. Dan itu sendiri adalah pemikiran yang benar-benar menakjubkan. Mimpi berlanjut, perjalanan terbentang, dan kita para pemimpi di dalam mimpi, berjalan terus bergandengan tangan dengan keajaiban. Dan mungkin suatu hari, si pemimpi akan terbangun. Mimpi itu akan larut dan kita akan kembali ke sumbernya. Lalu bagaimana? Akankah kita mengingat kehidupan ini, mimpi ini? Akankah kita membawa pelajarannya, kegembiraannya, kesedihannya bersama kita? Atau akankah semuanya memudar seperti air mata di tengah hujan? Ini adalah pertanyaan untuk lain waktu, untuk bidang keberadaan lain. Untuk saat ini, mari kita hidup, mari kita bermimpi, mari kita menjadi. Sisanya, seperti yang digelarkan, adalah keheningan.